welcome back to Our our podcast. podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perilaku biaya aktivitas dalam akuntansi manajemen. Topik topik ini penting banget nih karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan memahami perubahan biaya dalam kegiatan operasionalisasinya nih teman-teman. Bersama aku Resa Isdiana Putri. Aku Neng Nazwa Febina Putri. Dan aku Salma Nur Hasanah. Di sini kita bakal diskusi sama kedua teman aku ini ya guys. Ada Najwa dan Salma. Halo teman-teman. Halo Resa. Halo. Oke, halo juga untuk semua pendengar podcast kita. Senang bisa ikut ngobrol di episode kali ini. Semoga pembahasannya kita nanti bisa menambah wawasan teman-teman yang sedang belajar akuntansi ataupun manajemen. Tuh. Oke, nah sekarang kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu ya teman-teman. Najwa, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya dalam akuntansi manajemen itu? Oke, jadi gini Res, secara sederhananya nih, perilaku biaya ini adalah pola atau cara bagaimana suatu biaya ini berubah ketika tingkat aktivitas perusahaannya itu berubah. Misalnya, ketika perusahaan meningkatkan jumlah produksi, maka beberapa biaya akan ikut meningkat juga. Sebaliknya, jika produksi menurun, ada biaya yang juga ikut menurun, Res. Betul banget. Aktivitas yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, seperti jumlah unit produk yang dibuat, jumlah jam kerja karyawan, ataupun jumlah jam penggunaan mesin dalam proses produksi. Tuh. Oh, berarti memahami perilaku biaya ini cukup penting ya guys untuk perusahaan. Sangat penting banget, karena dengan memahami perilaku biaya, manajemen bisa melakukan perencanaan dan pengendalian biaya dengan lebih baik. Selain itu, informasi tentang perilaku biaya juga sangat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, seperti menentukan berapa jumlah produksi yang optimal, ataupun berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan. Ya, contohnya tuh kalau kita lihat pada usaha makanan pada makanan itu seperti usaha ayam goreng. Ketika jumlah pesanan meningkat, tentu pemilik usaha harus membeli lebih banyak ayam, tepung, minyak, dan bumbu. Artinya, biaya bahan baku akan meningkat seiring bertambahnya produksi. Oh, menarik juga ya guys. Jadi biaya tuh emang sangat dipengaruhi oleh aktivitas usaha ya. Nah, dalam akuntansi manajemen sendiri ada beberapa jenis perilaku biaya nih. Bisa dijelaskan nggak, Wak? Bisa banget dong, Res. Jadi, secara umum, perilaku biaya dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yang ketiga, biaya semi variabel atau biaya campuran mixed cost. Oke, baik. Ya, kita bahas satu persatu supaya lebih jelas. Kita mulai dari biaya tetap dulu, guys. Oke, Nah, gini, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun tingkat produksinya berubah selama masih dalam kapasitas tertentu. Artinya, mau perusahaan memproduksi banyak atau sedikit, biaya tersebut tetap harus dibayar. Nah, betul banget. Nih, nah contohnya seperti biaya sewa tempat usaha, gaji manajer, atau biaya asuransi. Misalnya sebuah usaha ayam goreng menyewa ruko sebesar 2 juta rupiah per bulan. Nah, walaupun penjualannya naik atau turun, biaya sewa itu tetap harus dibayar seperti setiap bulan, Res. Oh, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke biaya variabel ya nih. Apa sih yang dimaksud dengan biaya variabel itu, Nas? Nah, untuk biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya berubah secara langsung sebanding dengan tingkat aktivitas atau produksi perusahaannya. Nah, contoh yang paling mudah adalah biaya bahan baku. Kalau usaha ayam goreng menjual lebih banyak ayam, maka bahan baku seperti ayam, tepung, dan minyak goreng yang digunakan juga semakin banyak. Jadi, total biayanya juga akan meningkat. Betul banget.
Nah, sebaliknya, jika jumlah produksinya menurun, maka biaya bahan baku juga akan ikut menurun. Oh, kayak gitu ya. Nah, terakhir nih, ada biaya semi variabel. Ini agak unik ya, teman-teman. Benar banget. Karena ada dua unsur di dalamnya tuh. Bisa dijelaskan nggak, Wak? Oke, untuk biaya semi variabel merupakan biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Mungkin untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sama. Ya, contohnya itu seperti biaya listrik. Nih, biasanya perusahaan harus membayar biaya dasar setiap bulan walaupun pemakaian listrik sedikit. Itu bagian biaya tetapnya. Namun, jika penggunaan listrik meningkat karena mesin produksi digunakan lebih lama, maka biaya listrik juga akan meningkat. Nah, itu bagian biaya variabelnya, Res. Oh, kayak gitu ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa perubahan biaya tuh sangat dipengaruhi ya oleh aktivitas tertentu. Betul banget. Jadi dalam akuntansi manajemen ada istilah yang disebut dengan cost driver. Nah, kalau boleh tahu cost driver itu apa sih, Wak? Gak usah bingung nih Res, jadi penjelasannya itu cost driver ini adalah faktor yang menyebabkan suatu biaya berubah. Dengan kata lain, cost driver itu pemicu terjadinya biaya, seperti itu. Nah, contohnya, Res, seperti jumlah produk yang diproduksi, jumlah jam kerja karyawan, atau jumlah jam penggunaan mesin. Semakin tinggi aktivitas tersebut, biasanya biaya terkait juga akan meningkat, Res. Menarik banget ya, guys. Lalu apa aja nih manfaat menganalisis perilaku biaya bagi perusahaan tuh apa sih? Terdapat beberapa manfaat penting. Yang pertama yaitu membantu perusahaan dalam menyusun anggaran atau budget secara lebih akurat. Nah, selain itu juga membantu manajemen dalam merencanakan laba. Dengan mengetahui hubungan antara biaya, volume produksi, dan penjualan, perusahaan bisa memperkirakan berapa keuntungan yang mungkin diperoleh, Res. Dan yang terakhir yaitu analisis perilaku biaya juga membantu perusahaan dalam menentukan harga jual produk agar tetap kompetitif tetapi tetap menghasilkan keuntungan. Dan yang tidak kalah penting, Res, manajemen bisa melakukan pengendalian biaya sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Bener banget. Oh, ternyata memahami perilaku biaya ini sangat penting ya, teman-teman. Bukan hanya perusahaan besar, tapi juga untuk usaha kecil kayak UMKM kan. Iya, betul banget, Tepat Res. sekali. Bahkan UMKM seperti usaha makanan, minuman, atau usaha rumahan juga bisa menggunakan konsep ini, Res, untuk memahami struktur biaya mereka. Dan intinya, dengan memahami biaya mana yang tetap dan mana yang berubah, pemilik usaha bisa membuat keputusan yang lebih tepat, Res. Misalnya saat ingin menambah produksi atau membuka cabang baru. Betul. Oh, kayak gitu ya guys penjelasannya. Baik ya teman-teman semua, dari diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa perilaku biaya menunjukkan bagaimana biaya berubah terhadap aktivitas perusahaan ya. Dalam akuntansi manajemen terdapat 3 jenis utama perilaku biaya nih, yaitu ada biaya tetap, ada biaya variabel, sama biaya semi variabel kan. Iya. Terus dengan memahami ketiga jenis biaya ini, perusahaan tuh dapat merencanakan, mengendalikan, sama mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik ya. Nah, aku pengen ngucapin terima kasih nih buat Salma sama Najwa yang udah berbagi penjelasan hari ini. Makasih juga, Res. Senang bisa berdiskusi bersama. Ya, semoga pembahasan kita bermanfaat bagi para pendengar, Res. Amin. Amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kita. Podcast ngobrol tapi santai nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semuanya.